warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu EN ya di sini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi, tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Nah, jadi tanah itu sangat banyak manfaatnya dan juga penting perannya bagi kehidupan kita. Coba kita bayangkan jika tidak ada daratan, di mana makhluk hidup akan tinggal. Kita juga di mana akan tinggal, hewan, tumbuhan. Nah, kemudian juga yang akan menguraikan sampah siapa jika tidak ada tanah yang di dalamnya ada organisme tanahnya. Oke, lanjut. Bagian dari materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama, ada peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, ada proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Dan yang ketiga, ada upaya menjaga kelestarian tanah. Jadi, pada materi hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan, dan proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan yang terakhir yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Baik, kita akan belajar yang A, yaitu peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Nah, jadi tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Kalau tumbuhan misalnya pohon jeruk, nah tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi si pohon jeruk tersebut, sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Lanjut, yang kedua ada peran organisme tanah. Nah, peran organisme tanah ini apa sih? Jadi organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80-100 aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Contohnya saja seperti si cacing tanah. Lanjut, yang pertama tadi kita akan membahas peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama yaitu tempat hidupnya hewan dan bakteri. Nah, jadi bisa diketahui ya bahwa ternyata di dalam tanah itu terdapat banyak sekali hewan. Nah, hewan-hewan apa saja yang kalian biasa temukan? Misalnya seperti semut, cacing gitu ya. Nah, terus fungsinya tanah itu sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan juga ada bakteri. Meskipun tidak bisa dilihat, tapi kalian harus melakukan pengamatan. Ada bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Jadi bisa dipahami ya, tanah itu tempat hidupnya hewan dan bakteri. Yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Pernah melihat orang main bola tidak? Pasti pernah dong ya. Nah, jadi di mana biasanya mereka bermain bola? Pastinya di tanah lapangan, tanah
di tanah, di lapangan sepak bola. Nah, itu di atas apa? Di atas tanah. Nah, jadi pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola yang berupa lapangan rumput. Nah, jadi berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia juga dibangun di atas, lagi-lagi di atas apa? Di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang pun dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Jadi banyak sekali kegunaan dari si tanah tadi. Lanjut, penyedia dan penyaring air. Nah, kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Biasanya kalau di rumah itu kayak selokan-selokan gitu ya. Nah, beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, oleh karena itu di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Jadi misalnya kalian itu sedang membuang sisa cucian baju kalian ke tanah. Nah, jadi itu kan bisa diuraikan oleh si bakteri atau si mikroorganisme yang lain gitu. Nah, itu tadi ya, ada peran tanah itu tempat hidup hewan dan bakteri, penunjang kesehatan, dan penyedia atau penyaring air. Itu perannya ada 3. Lanjut, yang kedua yaitu peran organisme tanah. Apa sih peran organisme tanah itu? Yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Nah, jadi organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, kemudian ranting-ranting dan jasad hewan yang telah mati akan diuraikan menjadi bakteri, jadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Jadi material organik dan mineral yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Jadi misalnya ada kucing mati, nah kan dia matinya kemudian kita kubur di dalam tanah. Nah, ada bakteri, ada organisme lain, nah itu yang akan menguraikan. Nah, jadi si tanah ini sebagai dekomposer. Kemudian dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pembuatan pupuk kompos yaitu bahan organik. Nah, jadi organisme-organisme ini itu biasa jadikan pupuk organik. Lanjut, yang kedua sebagai apa sih? Sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Jadi bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan ini memerlukan si bakteri nitrobakter tadi yang ada di dalam tanah. Lanjut, yang ketiga sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Nah, itu tadi ya penjabarannya sebagai pengurai bahan kimia.
tadi peran tanah yang ketiga. Yang keempat apa sih? Sebagai pencegah penyakit tanah. Nah, pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Jadi jika kalian punya keluarga, punya saudara, orang tua yang profesinya sebagai petani atau pekebun, jangan terlalu banyak ya menggunakan pestisidanya. Oke. Lanjut. Yang kelima yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, coba deh kalian perhatikan tanah di sekitar. Tanyakan pada orang tua kalian, apa aja sih bapak ibu jenis tanah yang ada di sekitar rumah kita ini? Nah, jadi tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan apa? Berdasarkan teksturnya. Nah, jadi jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Nah, yang biasa kalian lihat itu seperti tanah apa? Tanah pasir gitu ya, yang ada di sekitar rumah kita. Jarang sekali melihat tanah lempung. Kalau tanah lempung tuh biasanya ya di tempat-tempat yang agak becek gitu ya. Oke, lanjut. Yang keenam yaitu sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, jadi organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Nah, butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Nah, jadi ada lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah yang akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Yang biasa kalian lihat itu seperti apa sih? Misalnya organismenya itu biasanya kita lihat itu seperti cacing ya. Nah, itu pasti sudah familiar di kita gitu sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Oke, jadi itu tadi ya peran organisme tanah itu sebagai dekomposer, pereaksi kimia, pengurai polutan, pencegah penyakit tanah, pemberi pengaruh pada tekstur tanah, dan pengatur kegemburan. Jadi ada 6 peran organisme tanah. Lanjut, sekarang kita akan belajar yang materi B, proses pembentukan tanah dan komponen penyusunan tanah. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar lapisan-lapisan dari tanah. Ada 4 lapisan A, B, C, dan D. Nah, di situ untuk lapisan A itu merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Jadi kalian bisa lihat ya, di situ ada gambar yang ada huruf A-nya. Nah, itu lapisan atas. Isinya apa? Pelapukan batuan dan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Kemudian ada lapisan B, yaitu merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Nah, jadi ada bedanya. Kalau misalnya di A tadi itu isinya organisme hidup, zat organik. Nah, jika yang di bawah itu lapisannya itu lebih sedikit zat organiknya daripada yang di atas. Kemudian ada lagi lapisan yang C. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Jadi dia sudah mulai bercampur ya antara tanah dan bebatuan. Nah, perannya itu sebagai penyedia material
untuk tanah bagian paling atas. Paling atas tadi itu apa? Yaitu di huruf A. Nah, lanjut. Ada lagi lapisan yang D. Nah, di situ bisa kalian lihat lebih banyak batunya. Nah, itu merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Jadi, dia lebih keras, batunya lebih banyak, dan sulit mengalami perubahan. Nah, itu tadi proses pembentukan tanah. Di situ ada 4 lapisan. Yang A, B, C, dan D itu berbeda-beda antara satu lapisan dan lapisan yang lain. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang yang kedua yaitu komponen tanah. Nah, tanah memang merupakan bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. Nah, jadi kita pun juga hidup di atas tanah. Kita menggunakan peran tanah selain si tumbuhan dan si mikroorganisme lainnya. Nah, kalian bisa lihat ya, itu ada penampang tanah yang digali. Nah, di situ ada tumbuhan, kemudian ada lapisan-lapisan tanahnya, kalian bisa lihat di situ. Nah, komponen tanah yang pertama yaitu ada batuan. Nah, coba kalian lihat deh, di sekitar kalian itu ada nggak sih tanah yang berbatu gitu? Nah, jadi batuan itu merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Jadi para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Jadi tadi batu-batuan itu ada 3 ya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Bisa diingat ya. Lanjut, ada apa lagi? Ada udara. Nah, meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Nah, kalian bisa lihat dan mengetahui bahwa rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Jadi jangan dibilang ya kalau tanah itu tidak memiliki udara, tetapi dia memiliki udara. Lanjut, yang ketiga yaitu humus. Nah, humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Nah, jadi dekomposisi itu adalah penguraian. Nah, penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Nah, jadi kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Selain itu, tanah humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Jadi kan sekarang lagi musimnya ibu-ibu kita menanam bunga-bunga tuh. Nah, jadi tanah yang baik untuk bunga-bunga ibu kita itu adalah tanah yang humus. Oke? Lanjut. Ada apa lagi ya? Oh, ada air. Jadi, makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Jadi tanah itu juga
memiliki air. Oke, ada apa lagi? Oh, ada mineral. Nah, jadi tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Nah, jadi tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Jadi pH tanah yang baik bagi tumbuhan itu adalah 7, tidak boleh lebih. Oke, ada komponen organik. Nah, jadi tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Nah, jadi ada apa saja tadi makhluk hidup yang di dalam tanah? Ada bakteri, ada jamur, ada alga, serangga, dan yang terakhir apa? Cacing tanah. Nah, itu tadi ya, ada 6 komponen tanah: batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Oke, lanjut. Kita akan beralih ke yang C, upaya menjaga kelestarian tanah. Nah, kalian pernah lihat tidak ini apa? Nah, ini namanya adalah terasering pada sawah. Nah, untuk apa? Jadi, pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering. Nah, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Nah, jadi terasering ini adalah upaya yang pertama untuk menjaga kelestarian tanah. Nah, apalagi ya? Oh, apa ya ini gambarnya? Ini ada 3 kakak-kakak cantik sedang apa? Sedang menanam pohon. Apa sih bahasa dari menanam pohon itu? Nah, itu disebut dengan reboisasi. Nah, jadi upaya untuk menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi. Jadi yang gambar tadi yang pertama itu adalah terasering, yang kedua tadi adalah reboisasi. Nah, jadi itu tadi ya, pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Nah, itu adalah upaya yang pertama. Lanjut. Nah, ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Nah, ini adalah gambar dari pupuk organik. Upaya yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia, beralih ke pupuk organik. Nah, penggunaan pupuk kimia pada takaran dan waktu yang tepat memang dapat meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, senyawa di dalam pupuk kimia merupakan senyawa sederhana yang dapat langsung diserap tumbuhan. Namun, jika pemupukan kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan, akan berpotensi mencemari tanah. Nah, bisa diingat ya, jika terus-menerus digunakan, si pupuk kimia tadi akan mencemari tanah. Nah, jadi upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Nah, sumber bahan organiknya berupa apa? Berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota. Nah, jadi bahannya itu yang biasa kita lihat di sekitar kita itu seperti kotoran sapi yang sudah diolah, kotoran kambing,
Misalnya sudah dijemur, sudah dicampur dengan tanah, diolah, baru bisa dipasarkan. Nah, itu yang sering ibu-ibu kita beli untuk memupuk tanaman-tanaman mereka. Bisa dipahami ya? Lanjut. Ada apa lagi? Nah, siapa yang pernah melihat ini? Ini biasanya pohon sawit ya yang berjejer seperti ini, atau sedang menanam sayuran apa gitu yang biasa kalian lihat di lahan-lahan pertanian. Nah, itu adalah pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Nah, jadi pertanian monokultur itu merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanamannya. Misalnya penanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman budidaya lainnya. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam kelompok pertanian monokultur. Contohnya seperti di gambar ini tadi. Jadi dia berderet rapi gitu dan satu saja jenis tanamannya. Nah, lanjut. Ada apa lagi ya upaya menjaga kelestarian tanah? Nah, gambar apa ini? Di situ ada gambar tas, ada tempat tisu, ada bunga. Nah, kira-kira apa ya? Nah, jadi yang keempat yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, kalian bisa lihat ya di situ kerajinan-kerajinan dari seperti di sini ada bungkus dari minyak goreng. Nah, tuh dijadikan tas. Nah, jadi sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Seperti pada gambar ini, selain dapat membantu menjaga kelestarian tanah, kita juga dapat mengubah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kalau kalian kreatif, kalian terampil, nah itu bisa diolah seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bungkus minyak gorengnya ibu kita, kalian olah, kalian bersihkan, kemudian diberi resleting. Nah, bisa tuh jadi tas seperti gambar ini gitu. Oke, Ibu kira cukup sekian materi dan penjabaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.